Dan sekarang, terimalah mimpi burukmu. Aku tembak. Ampun, Monica. Mimpi burukmu yang kedua. Tidak, Basuki. Tidak. Aku tidak sudi menuruti keinginanmu yang mengerikan itu. Kamu harus mengerti, Monica. Apa yang kuminta ini harus kamu lakukan. Demi kebaikan kita berdua juga. Aku tak bermaksud menyakitimu, Monica. Percayalah. Tetapi... Sudah. Jangan banyak berdalih, Basuki. Bilang saja, kau lebih memilih istrimu yang menurutmu banyak mendukung cita-citamu daripada aku. Aku yang tidak ada apa-apanya. Sudahlah, Monica. Aku mencintaimu lebih dari siapapun juga. Percaya, Monica. Lebih dari siapapun kau bilang. Hah? Lalu bagaimana? Bagaimana dengan benih-benih yang sudah terlanjur tumbuh dalam kandunganku? Bagaimana? Kenapa kau bisa aku menggugurkannya? Monica, kini bukan saatnya kita punya anak, Monica. Mungkin nanti, Monica. Entah kapan. Setelah urusanku dengan istriku selesai, aku siap menikahi. Dan kita bisa punya anak lagi, Monica. Berapapun yang kau inginkan. Mereka akan punya anak. Tidak, Basuki. Aku sudah bosan. Sudah bosan mendengar semua janji kosong yang tidak pernah kau tepati. Sekarang, kau kembali sajalah pada istrimu yang hebat itu. Dan lupakan bahwa kita pernah bertemu. Persetannya lagi juga kau sudah terlanjur bermain cinta. Tetapi, Monica... Pergilah. Kumohon. Ini, gugurkanlah kandunganmu. Nanti setelah selesai urusanku dengan istriku, aku akan kembali padamu. Pergi! Persetan kau! Baik, Monica. Sekarang terserah kau. Tetap bersamaku tanpa bayi yang kau kandung. Atau kau... Pergi! Kau dengar atau tidak? Apakah aku telah begitu bodoh dan buta sehingga aku percaya begitu saja? Bahwa ia sangat terluka oleh perlakuan istrinya yang sering menyakiti dan merendahkan martabatnya, hingga aku iba jatuh cinta dan aku termakan bujuk rayunya. Ya Allah, inikah hukuman yang telah kau timpakan padaku? Kak, kenapa kakak menangis? Enggak, kakak kan menangis. Itu ada air matanya. Tadi kecolok gak sengaja. Kamu lagi belajar ya? Iya. Sekarang terusin lagi belajarnya. Kakak lagi pengen sendiri dulu ya. Iya, Kak. Tapi ingat, kakak jangan menangis lagi ya. Iya, enggak. Udah sana.
Baiklah. Jika ini maumu, kau akan lihat apa yang aku lakukan. Monica kemana ya? Kak Monica? Apa yang terjadi, Kak? Erika. Kakak kenapa, Kak? Sakit, Erika. Kakak kenapa? Kakak sudah tidak... Sebentar ya, Kak. Erika cari pertolongan dulu ya, Kak. Tolong! Tolong kakak saya! Kakak saya berdarah! Tolong! Tolong! Tolong kakak saya! Tolong! Tolong kakak saya! Tolong! Tolong kakak saya! Kak, tahan, Kak. Sebentar lagi orang-orang akan datang. Terlambat. Terlambat, Erika. Kenapa, Kak? Maukah? Maukah kamu menolong kakak? Tolong apa, Kak? Jangan. Jangan biarkan orang seperti Basuki mendekatimu. Kau berjanji? Iya, Kak. Kakak, bangun, Kak. Yang tinggalin Erika. Kakak, bangun, Kak. Jangan tinggalin Erika. Kakak, bangun, Kak. Permisi, Mas. Permisi. Kakak, bangun, Kak. Masya Allah. Ada apa ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar, Nak. Kakakmu sudah pergi. Bagaimana ini, Pak Sugandi? Dari tadi anak itu tidak juga mau diajak pulang. Saya akan coba untuk berbicara lagi, Berti. Erika, kami tahu perasaanmu. Memang dia satu-satunya kakakmu yang tersisa. Tapi percayalah, kamu tidak akan pernah sendirian. Karena ada orang yang akan melindungi dan mengasihi kamu. Sebagaimana kakakmu mengasihi dan melindungi kamu. Kamu masih tidak percaya? Erika, suamiku benar. Kami berdua tidak punya anak selama ini. Erika mau tinggal bersama kami. Ya sudahlah, Pak. Sekarang kita pulang ya. Ayo, kita Erika. pulang. Ayo.
Kenalkan, ini Bija yang akan melayani Erika setiap saat. Nah, kenalan. Saya Bi Ija, Non. Bibi seneng deh kenalan sama Non. Saya Erika. Ya sudah, sekarang Erika masuk ke dalam. Jangan takut, semua ini milik Erika. Ini rumah Erika. Nah, lagian kamar Erika udah disiapkan dari tadi. Bukan begitu, Bi? Tentu saja, Tuan. Dan saya yakin Non kecil pasti senang menempatinya, Tuan. Nah, ayo. Tuan, ada barang bawaan Non kecil yang harus saya bawa masuk, Tuan? Tidak ada. Enggak ada, Bi. Ayo. Semoga Erika senang dengan suasana rumah ini. Ini rumah Erika. Ini rumah Erika, Tante. Iya. Erika, saya akan segera menyelesaikan surat adopsimu. Surat adopsi? Iya. Surat itu yang menyatakan kamu sah di mata hukum sebagai anak kami. Bersediakah kamu manggil kami Mama? Coba sekarang kamu panggil Mama, bukan Tante. Iya, Mama. Alhamdulillah. Semoga kita bisa saling mengasihi, Erika. Sekarang Mama akan membantu Bi Ija menyiapkan makan malam. Erika ke atas ya, lihat kamar Erika. Ayo kita ke atas, ya. Ke atas. Tuh lihat. Bagus bukan? Kan? Ayo ke kamar ya. Ayo. Kita ke kamar. Ya. Jadi kalau Erika manggil istri Om dengan sebutan Mama, kira-kira untuk Om, Erika mau sebut apa coba? Papa. Sekali lagi. Papa. Allahu Akbar. Terima kasih, Yayang. Terima kasih. Ayo, Papa antar ke kamar ya. Yuk. Nah, ini kamar Erika yang baru. Bagaimana? Bagus nggak? Bagus banget. Itu juga boneka-boneka untuk teman tidur Erika lagi ya. Halo Erika, apa kabar? Selamat datang. Halo. Gimana? Lucu nggak? Dipeluk-peluk. Lucu. Oh iya, itu meja belajar Erika. Mau nyoba? Ayo kita ke sana, yuk. Nah, ini dia meja belajarnya Erika. Ayo, duduk sini. Lihat dulu. Papa mau beresin tempat tidurnya dulu ya. Sekarang coba tempat tidurnya. Oh ya, Erika, Papa mau tinggal ke bawah dulu ya. Ada sedikit urusan. Erika sekarang istirahat dulu. Bagaimana? Berani nggak? Berani. Oke, sekarang Erika istirahat dulu. Papa mau ke bawah ya. Apakah kau juga mengagumi kamarku, Kamona? Kakak suka juga. Kamarmu bagus. Dan kakak akan selalu berada di sampingmu. Tidak, Kamona.
Maafkan aku, Erika. Kesewenang-wenangan terhadap kaum kita tidak boleh kita biarkan. Jadi terpaksa kita harus melakukannya. Tidak. Jangan, Kak. Memang besar buaya kamu, Ed. Bagaimana kalau besok malam saja kamu main catur di rumahku, oke? Kamu boleh bawa pasanganmu yang handal itu. Dan percayalah, Ed, aku dan pasanganku akan mempecundangi kalian berdua. Ed, kayaknya aku kedatangan tamu nih, Ed. Udah dulu, Ed, ya. Oke, bye. Larut malam begini siapa ya? Buka. Brengsek. Malam-malam begini masih aja ngerjain orang. Siapa kamu? Seorang perempuan. Iya, seorang perempuan itu aku tahu. Tapi yang kutanyakan siapa nama kamu? Monica. Panggil saja aku Mona. Mona. Entah bagaimana caranya kau bisa menyelinap dan tiba-tiba saja sudah berada dalam rumah. Tapi wajah serta potongan tubuh boleh juga. Ya, walau menurutku kayaknya dandanmu agak sedikit berlebihan. Yang menjadi pertanyaanku sekarang, apa maksud kedatanganmu yang sangat mengejutkan ini? Ini, kau pasti sudah membacanya, bukan? Dan kau puas dengan apa yang kau baca? Yang ku baca? Munafik. Kau pasti sudah tahu apa yang ku maksud. Headline halaman muka. Apa aku perlu ceritakan berita selengkapnya untukmu, ha? Kau pasti seorang polisi, kan? Aku tadi sudah katakan padamu. Aku ini seorang perempuan. Teman sejenis dari perempuan yang bernasib malang yang ada dalam surat kabar ini. Yang setelah kau buntingi, lalu kau tinggalkan begitu saja. Dan malah nekat membuang bayinya ke sungai. Dan karena dipergoki, ia mencoba lari dan malah mati tertabrak mobil. Dari apa yang sudah aku baca, dia mati tanpa sempat berbicara apa. Hah? Karena dia bukan orang setempat. Apalagi dengan identitas yang sangat sulit untuk dikenali. Jadi, apakah kau ini seorang polisi atau apa sajalah? Tidak ada lagi yang bisa kau perbuatkan. Hah? Ada. Oh iya? Apa? Membalaskan sakit hati sesama perempuan. Ini. Jangan diteruskan lagi, Kak Mona. Tolonglah. Perilakumu yang menunjukkan kau tidak punya jantung dan hati. Jadi, lebih baik aku hancurkan begitu saja.
berita hangat, berita hangat. Jang, sini Jang. Mas, ada berita hangat, Mas. Ada berita apaan? Pembunuhan misterius. Pembunuhan mana lagi, Jang? Pembunuh yang jantung serta hatinya diambil sama pelakunya, Mas. Coba lihat. Wah, ini berita menarik nih, Jang. Yaudah, nih. Makasih, Mas. Yo. Koran. Wah, lagi-lagi jantung serta hati direnggut putus. Jangan-jangan pelakunya penganut ilmu hitam nih. Wah, gawat. Dan seperti 3 korban sebelumnya, modus operandi pembunuhan ini masih tetap sama, yaitu jantung dan hati korban yang direnggut putus tidak diambil oleh pembunuhnya, melainkan ditinggalkan di lambung korban. Ini menimbulkan tanda tanya besar dan harus dicari jawabannya oleh polisi. Serius amat, Mah. Pak Purnomo, apakah benar Anda ingin membantu polisi untuk memecahkan kasus pembunuhan ini? Benar. Dalam bentuk apa? Tentunya sesuai dengan bidang saya. Tapi percayalah, pembunuhan malam tadi itu jelas sekali ada hubungannya dengan orang lain. Maksud Bapak? Itulah penjelasannya. Pengaruh roh jahat. Tidak nyana lagi si pelakunya itu penganut ilmu hitam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Demikianlah tadi wawancara kami bersama seorang paranormal kondang dari Sukabumi yang kebetulan sedang merawat pasien langganannya yang rumahnya tidak jauh dari rumah Markus pada saat Markus ditemukan terbunuh. Selamat pagi, Erika. Sarapan dulu. Tunggu. Kamu kelihatan pucat, lesu. Kamu sakit, Nak? Tidak, Pak. Mungkin cuma kurang tidur. Barangkali semalaman kamu sibuk mengetip skripsi. Mama, sebaiknya Bapak berangkat kantor sekarang. Ya. Erika, boleh-boleh saja kau tidur malam. Tapi hati-hati, jaga kesehatan. Nah, sekarang kamu sarapan dulu. Papa mau berangkat. Iya, Pak. Sini dulu dong. Jaga diri ya. Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak. Antar Papa ya. Tapi sekarang dia mendadak berubah menjadi pendiam, pemurung, dan suka menguji diri. Sebenarnya ada apa, Bu? Ya, paling mengenai Siki ya, Pak. Tapi sudahlah, nggak perlu dikhawatirkan. Seperti biasa, dia pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. Nggak akan merepotkan kita. Ya, itu yang Bapak harapkan. Bapak pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bija, cepat kemari, Bija. Iya, Non. Iya, ada apa, Non? Cepat. Cepat singkirkan semua ada di hadapanku ini sekarang. Ya, kenapa, Non? Ya, cepat. Enak, Non. Cepat singkirkan. Apa ini ada apa? Cepat singkirkan, Bija. Sudah bawa ke dapur. Iya, Bu. Ke sana. Kamu ada apa? Kamu mimpi buruk lagi? Erika, ada apa? Semuanya, Ma. Semuanya begitu jelas, Ma. Apakah dia ada aku, Ma? Ya, apa? Cerita sama Mama. Si pembunuh, Ma. Si pembunuh. Apakah dia ada aku, Ma? Jawab, Ma. Katakan, Ma. Erika, tenang. Ada Mama. Ini Mama. Dia siapa? Erika? Jawab, Ma. Katakan pada Erika, Ma. Beri Erika jawaban, Ma. Beri Erika jawaban. Sini, sayang. Erika, jangan terbeban dengan pikiran seperti itu. Lihat Mama Erika. Iya, sayang.
Erika, dengarkan Mama. Sampai Erika lihat semuanya, Ma. Erika yang membunuhnya, Ma. Sudah, dengarkan Mama. Sekarang Erika tunggu. Dengar Mama. Ini Mama, lihat. Erika, kamu jangan terbawa dengan pikiran kamu. Sekarang kamu pergi ke dokter yang ahli di bidangnya ya. Mama akan antar Erika. Ya. Mama sayang. Halo, Erika takut, Ma. Sayang, sudah. Tidak ada mimpi buruk lagi, sudah. Sudah, Erika anak Mama. Buruk pabrik. Yang SMA-nya saja tidak tahu. Bukankah itu sangat mengerikan, dokter? Maaf, kenapa harus mengerikan? Dokter. Saya ini seorang pejabat. Jangan lupa itu. Tetapi ketika Anda memboyong buruh pabrik itu ke hotel, lalu Anda menidurinya, apakah Anda sadar akan diri Anda? Dokter, kalau masalah itu, saya masih ingat. Dan Anda tetap menidurinya tanpa memikir resiko apa yang akan terjadi. Terus terang saja, dokter. Nafsu diri saya masih sangat besar. Dan terkadang memang sulit saya kendalikan. Tetapi saya masih punya otak. Teruskan. Begini, dokter. Saya ini kan punya keluarga, punya kedudukan, juga reputasi. Maka ketika aku mendengar bahwa dia sudah hamil, dan satu-satunya yang paling aman adalah apa itu? Menggugurkan kandungannya. Lowbat lagi. Jam telepon. Dan sampai sekarang saya masih mencari dia. Namun, sia-sia. Dan saya sudah tidak tahu keberadaan dia. Dia masih hidup atau sudah mati? Mbak. Siang, apa ada yang bisa saya bantu? Dokternya ada? Ada, tapi sedang ada pasien dan menurut jadwalnya... Sebentar, silakan duduk. Terima kasih, dokter. Ya. Dan besok saya akan datang kemari. Dan masih banyak yang harus saya sampaikan kepada dokter. Ya, karena yang baru saja kan baru tahap awal saja, Pak. Dokter, paling tidak kan saya sudah cerita kepada seseorang.
Dan itu membuat saya lebih nyaman. Permisi. Ya, silakan. Selamat siang, mari. Oh iya Bu, ya. Iya, akan sesuaikan jadwalnya. Iya, selamat siang. Tunggu sebentar, Nona. Iya. Silakan, Mbak. Kasih suster. Iya. Selamat siang, dokter. Siang. Silakan duduk. Rika udah pulang? Loh, kamu kenapa? Tidak apa-apa, dokter. Mungkin saya salah masuk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Banyak pasien saya mengatakan seperti itu. Terutama pasien baru seperti kamu. Oh ya, silakan duduk. Nampaknya sekretaris saya lupa memberi kartu pendaftaran Anda. Bahkan saya belum mendaftar, dokter. Oh ya, nggak apa-apa. Boleh saya tahu nama Nona? Nama saya Mona. Mona. Nama itu sepertinya tidak asing bagi saya. Mungkin nama pasien saya kali. Apalah arti sebuah nama. Oh, maaf. Kalau saya salah menempatkan kata ibarat tadi. Tak apa, dokter. Permisi. Apa maksud perempuan tadi? Dan ngapain dia datang ke sini? Aku tadi masuk untuk meminjam telepon. Tapi bukannya tadi hatiku lowbat. Halo? Oh, Mama. Kirain siapa? Oh, iya Maya. Maaf, Ma, aku agak terlambat pulang. Tadi mobilku mogok. Iya, Ma, iya. Iya, aku akan segera pulang. Oke, udah Mama. Saat pergi tadi, aku membeli nama dan alamat palsu pada sekretaris Basuki. Kenapa aku bisa sejahat itu? Tidak, Erika. Kamu brilian. Kakak! Ya, kamu brilian. Dengan memberi alamat dan nama palsu pada Basuki, maka Basuki tidak akan pernah tahu siapa kita sesungguhnya. Kita? Ya, antara kau dan aku. Kau sebagai perencana dan aku sebagai pelaksana. Maksud kakak, aku tidak mengerti. Ingat Erika, dulu kau sudah sepakat untuk membantuku. Dan jauh di dalam sanubarimu, kau juga menginginkan apa yang aku inginkan. Menghakimi mereka dengan kejam. Tidak. Tidak. Itu tidak benar. Aku hanya trauma penyebab kematianmu, Kak. Sudahlah, Erika.
Cepat, hidupkan mesin mobil. Terima kasih. Kak. Hantu. Kenapa baru sekarang Mama ceritakan? Kenapa nggak ajak dulu? Ya, karena Papa kan sibuk. Banyak sekali pasiennya. Di tempat praktek, di rumah sakit. Jadi aku dan anakku tidak mau membebani beban pikiran Bapak. Sudahlah, lagi pula Bapak kan cuma seorang ahli kandungan. Baiklah. Papa akan berikan daftar psikiater yang nantinya akan dipilih sendiri oleh Erika. Semuanya kenalan Papa dan reputasinya baik. Ya, aku lihat pada saat dia datang tergoncang tadi. Katanya dia sudah datang kepada psikiater yang sudah dia datangi secara kebetulan. Hah? Secara kebetulan? Siapa psikiaternya? Dia tidak mengatakan siapa. Kenapa Mama nggak desap? Kalau saja Papa melihat tadi, pasti Papa sudah menyuruh dia untuk istirahat sama seperti aku. Aku juga sudah menyuruhnya untuk istirahat. Jadi begitu bayimu muncul keluar, mulutnya kamu langsung bekap dengan tangan. Benar begitu? Benar, Pak. Kenapa kamu lakukan itu? Khawatir bayi saya keburu menjerit tangis dan orang sekitar mendengarnya. Yang saya masuk hati, Pak. Kenapa kamu tega membunuh darah daging kamu sendiri? Karena takut menanggung aib, Pak. Dan juga takut tidak bisa menghidupinya kelak. Tapi kan kamu bisa menuntut ayahnya untuk bertanggung jawab. Ayahnya, Pak? Iya, ayah dari bayi. Dia juga harus bertanggung jawab. Mungkin nanti akan saya panggil. Dan lupakan saja, Pak. Biar saya yang menanggung semua perbuatan saya. Lalu kamu dicap sebagai seorang pembunuh. Begitu maksudmu? 4 pembunuhan berantai. Dan kau melihat dengan jelas dia melakukan perbuatan keji dan biadab itu. Bukan cuma melihat, dokter, tapi saya merasakannya. Saya merasakan hawa si pembunuh, kebencian, serta amarahnya yang liar dan kegembiraan yang meluap-luap saat dia berhasil merenggut jantung dan hati si korban. Dan seolah-olah yang ada di sana bukan dia, tapi saya. Atau kau menginginkan yang sebenarnya? Maksud dokter? Yang ada di sana bukan dia, melainkan kau sendiri. Saya, dokter. Ya sudah, kita ganti saja pertanyaannya. Mungkin kamu mengidap penyakit sleepwalker. Apa? Tidur berjalan. Bukan. Jadi itu maksud dokter tadi. Dalam keadaan tidur dan tanpa sadar, saya berkeliaran keluar rumah dan mendatangi si korban, kemudian membunuh, dan saya pulang ke rumah, baru kemudian saya tersadar. Gitu, dokter. Benar mustahil. Sangat mustahil. Mustahilnya? Dokter, jarak dari rumah saya dengan semua korban berjarak belasan kilometer dan membutuhkan waktu yang berjam-jam untuk ke tempat itu. Apa mungkin dengan sebegitu banyak waktu saya bisa datang dengan berjalan kaki? Ada mobil atau taksi? Sudahlah, dokter. Nggak mungkin, dokter. Nggak mungkin. Dan sepanjang saya tahu, pejalan tidur itu tidak separah itu.
Apa? Dan siapa saya sebenarnya, dokter? Bagaimanapun tersangka tetap tidak mau memberitahu siapa ayah dari bayi yang melahirkan yang kemudian ada Mbak. Itu loh Mbak, acara di TV tadi. Masa bayi dibunuh oleh orang tuanya sendiri? Dan lagi-lagi ya Mbak, lelaki yang bejat itu yang harusnya bertanggung jawab lolos dari jangkauan hukum. Bangunlah. Atika. Apa? Jangan. Katakan padaku, siapa yang harus bertanggung jawab atas kelahiran bayi? Dan yang menyebabkan kau terpaksa harus masuk ke sini? Tidak. Bagaimanapun dipaksa, saya tidak akan bilang siapa dia. Baiklah. Sekarang, tatap lurus-lurus mataku. Tidak, saya... Lihat, ku bilang. Sekarang, ceritakanlah. Dia adalah... Benar. Kalau kau mau, mudah sekali. Kau bisa menghilangkan penyakit bingung serta takutmu itu. Caranya? Kau bisa melaporkan si pembunuh kepada polisi. Paling tidak mengidentifikasi sosok dan profilnya. Selanjutnya terserah mereka. Jawaban saya tetap sama, dokter. Tidak. Dan titik sampai di sini. Kau menyukainya? Siapa? Si pembunuh. Dan apa yang diperbuat. Begini saja, kita tinggalkan pembicaraan kita Kamis yang lalu. Kita gali kembali ke akar permasalahannya. Mengapa dan bagaimana mimpi-mimpi burukmu itu bisa terjadi? Silakan, dokter. Kamu pernah dirawat di rumah sakit? Tidak. Kau pecandu alkohol? Bukan. Saya malah sangat membenci alkohol. Narkoba? Apalagi itu, dokter. Barangnya saja saya tidak pernah melihat. Maksudnya secara langsung.
pernah disakiti seseorang. Maksudku secara fisik. Ya sudah, kita mulai saja dari situ. Pernah. Bahkan sering. Oleh siapa? Ayah kandung saya. Ayah kandungmu? Ayah kandung saya pemabuk berat. Ayahmu pemabuk berat? Sangat berat. Bahkan ketika ayah saya memerlukan uang untuk membeli minuman haram tersebut, ibu saya lah yang sering disakiti. Karena itu, ketika ayah saya tertabrak karena sedang mabuk berat, saya merasa tidak perlu meneteskan air mata. Ya, dapat dipahami. Bagaimana dengan ibumu? Apa masih hidup? Ibu saya meninggal setahun kemudian. Tapi ada yang paling berat, yaitu ketika saya merasa kehilangan kakak saya. Kapan meninggalnya? Ketika saya masih SD. Dan mengapa kematian kakakmu kau anggap kehilangan terbesar dalam hidupmu? Dia bukan sekedar kakak buat saya. Tapi ya udah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Dia selalu melindungi saya tanpa pamrih. Alasan lainnya? Juga saya sekarang merasa benar-benar sendiri di dunia ini. Apa lagi? Dan apa? Ada dua orang yang sangat saya benci selama saya masih hidup. Siapa dia? Pertama, ayah saya. Sudah tidak lagi, karena dia sudah mati. Dan satu lagi, dia masih hidup. Dan dia saya anggap sebagai pembunuh kakak saya. Dia. Siapa orang itu? Sangat tidak bertanggung jawab. Jangan biarkan orang seperti Basuki mendekatimu. Kau berjanji? Iya, Kak. Kakak, bangun, Kak. Mona. Apa yang barusan muncul dalam pikiranmu sehingga kau tampak sangat seperti orang marah besar? Maaf, mungkin lain kali teruskan. Tetapi apa yang salah?
engkau akan menebusnya. Bu, bangun Bu. Aku mau ngomong Bu. 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 Dengan darah, kubunuh kau. Kubunuh kau. Tidak. Jangan. Jangan. Kenapa aku sering mimpi buruk? Kenapa terjadi? Bu. Ada apa sih, Pak? Enggak, Bu. Dokter, Silakan masuk, Mona. kenapa dok? Tampaknya Anda begitu lesu. Apa sakit? Enggak apa-apa. Saya cuma kurang tidur tadi malam. Oh, ya. Baiklah, kita mulai saja dari kasusmu. Kemarin kamu cerita tentang kematian kakakmu. Oh, Kita mulai saja dari situ. tapi saya harus mulai dari mana, dokter? Mulailah. Dari mana kamu merasa enak untuk memulai? Oh ya, lebih santai. Oh, ya. Semua berawal ketika kakak saya tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Dia bekerja sebagai pramulayan di toko kelontong. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan pelanggan toko yang sangat baik. Dia selalu membantu kakak saya. Dan akhirnya kakak saya jatuh cinta. Dan cinta kakakmu terbalas? Sangat. Tapi... Apa? Maaf dokter. Kita berada di masa kini, bukan masa lalu. Kita? Saudara-saudara, boleh saya teruskan? Oh ya, silakan. Nah, seperti yang saya bilang tadi dokter, pacar kakak saya itu begitu baik. Dia tidak lupa membawakan saya permen coklat kesukaan saya. Atau dia mengajak saya ke kolam renang untuk diajari renang. Bahkan yang membuat saya terharu, ketika saya sakit, dia bukan hanya membayar biaya dokter dan obat, tapi juga dia menunggu saya sampai malam. Dokter? Maaf, saya agak terhanyut. Oh ya, tapi tidak ada yang istimewa dengan yang saya ceritakan tadi. Ya, maksud saya biasa-biasa aja kok. Iya, dan umum terjadi di mana-mana. Dengan siapa saja. Begitu yang kau maksud? Oh ya, sampai di mana kita tadi? Aduh dokter, saya harus segera ke kampus. Mungkin kita bisa lanjutkan di lain. Dahulukan yang lebih penting. Itu prinsip yang bagus. Ya, terima kasih dokter. Selamat siang. Selamat siang, Mona. Kasus yang umum terjadi di mana-mana. Tapi mungkinkah
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak, mau nanya, apa benar di sini Jalan Pandu nomor 5 satu-satunya? Dari sononya memang cuma begini Pak. Memangnya Bapak cari siapa? Seseorang, tapi bukan penghuni di sana sih. Ya sudah, permisi Pak ya. Mari Pak. Ngasih alamat palsu. Apa maksudnya di situ? Jangan-jangan nama juga bukan Mona. Aku sudah melihat dia bukan. Aku terpaksa berbohong supaya aku cepat pergi dari hadapannya, Kak. Karena kalau tidak, mungkin aku sudah meludahi mukanya yang menyebalkan itu. Kakak pasti sudah tahu. Kebahagiaan kakak adalah kebahagiaanku juga. Dan sakit hati kakak adalah sakit hatiku juga. Coba saja. Namamu saja dia sudah melupakan. Apalagi dirimu. Katakan. Apa yang harus aku lakukan, Kak? Apa? Katakan, Kak. Katakan. Apakah aku harus mengakhirinya? Atau menemui si brengsek jahanam itu dalam mimpi burukku? Kawan, tolong, Kak. Bantu aku, Kak. Apa yang harus aku lakukan, Kak? Ya, sebentar, Non. Non udah pulang. Loh, kok sepi? Mama mana, Bi? Pulang sama Nyonya lagi ke Cianjur, Non. Cianjur? Kok Mama nggak bilang-bilang ya? Tuan bilang sih dadakan, katanya mau ketemu temennya yang di Cianjur. Tuan bilang sebentar, ntar malam juga pulang. Teman yang mana ya? Silakan, Bu. Silakan. Iya, terima kasih. Ya. Ya, silakan. Silakan, Bu. Silakan. Terima kasih Pak Bernas, terima kasih. Lakunya segar, Bu. Oh ya, ada sesuatu yang lupa yang harus saya sampaikan pada Bapak dan Ibu tentang Erika. Maksud Pak Barnas? Katakanlah ini semacam dongeng keluarga. Kisah yang menyangkut tentang buyut Erika yang bernama Tubagus Hadikusuma. Tubagus siapa? Hadikusuma, tabib yang di lingkungan Sultan Tirtayasa. Yang bagi keluarga kami, dia masih mengisahkan misterius sampai sekarang.
Habib, tidak kusangka anak kita mempunyai leluhur seperti itu. Lalu Pak Barnas, apa keistimewaannya? Konon, dalam keadaan tertentu dan sangat mendesak, dia dapat muncul sekaligus di dua tempat pada waktu bersamaan. Ada dua riwayat yang dikisahkan turun-temurun. Pertama, apa yang disebut dengan pisah raga. Persisnya belah diri. Belahan yang satu berada di suatu tempat. Sementara itu, belahan yang lainnya berkeliaran di tempat yang lain. Untuk nanti menyatu kembali sepulang menjalankan tugas. Saya dapat memaklumi ketidakpercayaan Pak Dokter. Karena saya sendiri memang lebih percaya pada riwayat yang satunya lagi. Maksud Bapak, versi apa itu? Sebenarnya nyaris sama. Hanya saja menurut riwayat yang kedua ini tidak dengan cara membelah diri, tetapi dengan memisahkan raga dengan kekuatan batin yang dia miliki. Maksudnya bagaimana? Raganya berada dan aktif di suatu tempat. Sementara di tempat yang lain, yang muncul dan aktif adalah kekuatan batinnya. Tetapi berwujud sesosok utuh manusia. Sesuai dengan sosok kakek sepupu saya itu. Tetapi dengan kekuatan dan kemampuan yang lebih biasanya. Tersangka Atika tetap bersikeras menyatakan bahwa polisi tidak perlu lagi repot-repot menanyakan siapa laki-laki yang tak bertanggung jawab yang telah menghamili dirinya. Tiap kali ditanya, jawaban tersangka masih tetap sama, bahwa laki-laki itu akan diurus oleh sahabat barunya, yaitu hantu perempuan, yang dapat dengan mudahnya keluar masuk menembus jeruji sel tahanan. Atas anjuran dokter yang memeriksa tersangka, polisi memutuskan bahwa tersangka Atika untuk seterusnya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit jiwa. Ih, amit-amit deh Non. Begitu itulah Non jadinya. Karena dihianatin, lalu dia membunuh untuk menutupi aibnya. Karena itulah dia menjadi sakit jiwa. Ya, begitulah Bi. Mungkin itu jalan yang terbaik untuk Atika. Maksud Non? Karena mengidap sakit jiwa, dia lolos dari penjara. Lalu? Ya seperti saya bilang tadi, dia cukup menjalani perawatan di rumah sakit dengan biaya pemerintah lagi. Tapi Non itu kan sama aja. Oh, kita ini perempuan Non, sudah lemah masih saja tertindas. Sedangkan dia laki bejat, masih saja enak-enakan berkeliaran. Udah Non, Bibi mau ke dapur dulu. Silakan diminum Non. Misi Non. Berkeliaran bebas seperti Basuki. Kakak saya terjatuh di dapur dan dia mengejang-ngejang karena overdosis. Nama lengkapnya Monica. Lalu adiknya Erika. Goblok. Sayang sekali aku baru menyadarinya. Tapi dia sudah mengenali aku lebih dulu. Persisnya usia kandung kakak saya 5 bulan. Jadi anak itu sudah mati.
Sudahlah, sudah terjadi. Gak ada yang bisa diubah lagi. Dia bukan lelaki, tetapi banci. Apa yang sedang dipermainkannya? Hah? Aku nggak tahu. Ya, halo. Dengan siapa? Mona. Monica? Maaf. Kau Mona ya? Benar. Mona. Maaf mengganggu dokter. Senang mendengar suara Anda. Iya, sama. Ada apa? Malam-malam gini kok telepon? Maaf mengganggu sebelumnya dokter. Tapi saat ini perasaan dan pikiran saya kacau. Sangat kacau. Dan saya menjadi takut. Kau mimpi buruk lagi? Iya. Mimpi buruk itu akan datang lagi. Tapi anehnya saya merasakan gejala-gejala itu akan datang lagi. Gejala apa itu? Mimpi buruk. Ya. Mimpi buruk. Bagaimana kalau kita tunggu mimpi burukmu itu bersama? Ya, maksud saya juga begitu dokter. Tapi sudah larut malam, sementara Anda... Nggak apa-apa, saya sudah terbiasa kerja larut malam kok. Apalagi pasien membutuhkan saya selalu siap. Boleh saya datang sekarang dokter? Tidak apa-apa, tapi... Apa? Sekretaris saya... Saya mengerti. Berarti hanya tinggal kita berdua. Iya, persis seperti itu. Ya. Dan saya yakin Anda tidak akan mengapa-apakan saya. Bukan begitu? Iya, saya nggak mengganggu kok. Jam berapa kamu mau datang? Sekarang juga. Oke, saya tunggu. Tapi kamu jangan cemas ya. Oke, tenang aja. Saya tunggu. Terima kasih dokter. Erika mana? Sudah tidur? Barusan aja perginya. Pergi? Pergi kemana? Dia bilang tidak mau pergi sama siapa? Sendirinya. Dia tidak bilang mau pergi kemana? Dia bilang sih mau ketemu temennya, Nya. Siapa? Dia nggak bilang apa-apa. Cuma perginya buru-burunya. Permisi. Mama, sudahlah. Jangan terlalu dikhawatirkan. Anak kita sudah gede. Nanti juga akan pulang sendiri. Udahlah. Iya, Mama tahu. Tapi perasaan Mama tidak enak. Sudahlah. Ayo kita masuk ke dalam. Yuk. Jadi, inilah gadis kecil itu. Tampaknya dia sudah mengenali dirimu. Yang dulu begitu manja dan manis. Maaf mengganggu dokter. Saya benar-benar takut. Sehingga... Sudah, tenang. Itu cuma perasaanmu saja. Mari kita masuk. Supaya kita bisa tahu apa yang bisa kita perbuat. Mari.
Mari Mona. Silakan. Tenangkan dirimu. Jangan cemas, oke? Mari silakan duduk. Ada apa, Mona? Tidak apa-apa. Boleh saya duduk atau rebah di sofa? Oh ya, boleh, silakan. Asal membuatmu lebih nyaman. Mari, mari. Mari, silakan. Mau saya aktifkan? Karena dengan rekaman yang lengkap lah, saya bisa melihat dengan jelas apa yang saya alami dan saya ucapkan ketika saya sedang tidur. Selagi kau tertidur, maksudmu di bawah pengaruh hipnotis? Ya, seperti itulah. Maaf, saya nggak ngerti. Oh tidak, dia akan memulainya lagi. Dia? Sosok lain dalam mimpi buruk saya. Si pembunuh maksudmu? Dan saya tak kuasa menahannya. Menahan apa? Perasaan ngantuk yang luar biasa. Yang berarti apa? Melakukan prosesi rutin. Oke, silakan, silakan. Maaf, kau masih di situ, Monica. Mona. Iya, dokter. Sesaat tadi kau berbicara tentang prosesi. Prosesi apa itu? Pemisahan diri. Pemisahan diri? Bicaralah, dokter. Terus bicaralah, dokter. Hanya itu yang bisa menahannya, dokter. Apa yang kau ingin bicarakan? Apa saja. Ya. Apa saja. Apa saja? Bagaimana kalau kita mulai dengan Atika? Atika? Ya, Atika. Tapi nanti dulu. Dia sudah berbicara banyak, dokter. Dia sudah berbicara banyak. Berbicara pada siapa? Si pembunuh. Apa saja yang dia bicarakan pada Atika? Semuanya. Semuanya, dokter. Tentang perasaannya dan harapan-harapannya yang sederhana. Tapi semua itu sudah terampas dengan kejam. Oleh siapa? Oleh Prabowo. Mungkin Mona. Erika. Tolonglah. Jangan pergi. Jangan. Jangan. Sudah, Erika. Sudah. Hentikan permainan konyol ini. Aku sudah mau. Berhenti. Oke? Tidak. 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 Sudah. Tenang. Kamu harus bangun. Jangan membodohi dirimu sendiri. Bangun. Aku bilang bangun. Bangun. Dia sudah mendatanginya.
Sedang apa, Pak Jamal? Siapakah kau? Aku mewakili kaum yang bernama Atika yang meminta pertanggungjawaban. Atika? Aku tidak mengerti apa maksudmu. Dan siapakah itu Atika? Apa kau lupa atau berpura-pura lupa pada buruh pabrik yang lugu dan yang kau hamili? Erika, dari mana kau bisa tahu rahasia pasienku? Erika. Lalu kau menyuruhnya untuk menggugurkan kandungannya? Ini luar biasa. Dan ketika Atika menolak, kau jadi emosi. Kemudian, kau mencari segala cara dan mengancam untuk menyingkirkan Atika. Demi menjaga reputasimu, bukan? Mengenai itu, Prabowo tidak mengakuinya kepadaku. Karena itu, Atika minggat diam-diam dari kosannya dan tanpa sepengetahuan orang. Hatinya sangat terluka. Cintanya padamu hanya karena memandang dan mengharapkanmu sebagai figur seorang ayah. Pengganti ayahnya yang telah lama meninggal selama ia masih bocah. Sama seperti aku. Dan sekarang, kamu ini mau apa? Mengambil jantung dan hatimu yang tak pantas kau miliki. Kau tidak boleh pergi sebelum kau mengakui perbuatanmu. Entah apa maumu sekarang. Mampuslah kau! Tidak! Tidak! Tolonglah! Kamu jangan ditabrak! Siapa yang ditabrak? Siapa? Mampuslah kau, Raden! Mampuslah kau! Mampus! Cepat! Ditabrak. Monica, aku nggak ngerti, Erika. Dia sudah apa? Hah? Pembunuhan mengerikan itu. Dia melakukannya lagi. Bangun, Erika. Hentikan permainan ini, Erika. Bangun, Erika. Erika, bangun, Erika. Monica. Erika sudah sangat lelah dan menderita. Jadi, biarkan dia pulas barang sejenak. Kau dengar itu, Basuki? Mimpi aku ini. Monica! Erika! Aku tahu kau sepenuhnya terjaga. Kau mengenali dia, Basuki? Prabowo, pejabat itu? Atau tepatnya, mantan. Dan sekarang berikutnya kau, Basuki. Jangan, Monica. Jangan, Monica.
Aku cuma mimpi. Ya. Dan sekarang terimalah mimpi burukmu. Atau kutembak. Mimpi burukmu yang kedua. Saatnya untuk pergi, Erika. Bangunlah. Masih banyak tugas di luar sana yang menunggu kita.